keadaan yang kayak gitu dan fasilitas yang terbatas juga. Jadi kita harus pelan-pelan gitu sampai mereka benar-benar ngerti gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjela Iya di podcast Bahasa Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita akan ngulik-ngulik asik lagi bersama mahasiswa lulusan kampus Mengajar 4. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Tria Amanda. Nah, Kak Tria Amanda ini berasal dari program studi S1 Psikologi. Nah, sebelum itu mungkin Sobat Mutiara pada kepo siapa sih Kak Tria Amanda ini? Saya akan perkenalkan diri. Halo Sobat Mutiara, nama saya Tria Mutiara Amanda dari Prodi S1 Psikologi. Sekarang saya semester 8. Semester 8 ya Kak. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik Bang. Baik, oke. Nah, jadi teman-teman Sobat Mutiara, kita di sini akan ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang pengalaman Kak Tria ini, di mana Kak ini ditempatkan di salah satu sekolah menengah pertama di SMP, dan mungkin kita mulainya ya Kak ya. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan nih, mungkin sebelum Kakak ditempatkan di SMP tersebut, jadi proses pas Kakak pendaftaran itu kayak mana kemarin? Waktu daftar itu cuman ngurus-ngurus surat gitu aja sih Bang. Contohnya kayak fakta integritas, surat izin dari orang tua, terus surat kesehatan, surat izin dari kampus gitu aja. Jadi ngurus bekas aja, nggak ada kayak ngisi dari sistemnya atau gimana? Jadi kan ada proses pendaftaran. Katanya kemarin ku dengar kalau dibilang ada aplikasi kampus Merdeka, kampus Mengajar nih. Itu ada kemarin Kak ngisinya? Iya, itu diisi di situ. Surat-surat tadi tuh diisi ke Sistemnya. Sistemnya di situ. Oke. Jadi pada saat proses, kalau dibilang proses mendaftar lah ya. Jadi masih belum dinyatakan lolos. Mungkin pada saat Kakak aslinya dari mana ini dulu? Aceh Bang. Aceh. Ada nggak sih terbesit di pikiran Kakak bilang, aku ngambil di Aceh aja kan ada dekat di kampung orang Kakak kan. Jadi kenapa harus ngambil di daerah Medan? Jadi waktu daftar itu kan bareng sama kawan juga kan Bang. Katanya biar lebih gampang untuk bolak-balik ke kampus takutnya, jadi ambil yang di dekat sama kampus aja gitu. Jadi aku pilih ambil di kota Medan aja. Karena ajakan dari temen nih, jadi mau. Oke. Nah, jadi pada saat Kakak ditempatkan di Brian ya, di sekolah menengah pertama, apakah itu langsung dipilih dari pusatnya atau memang Kakak yang milih? Enggak, itu langsung dipilih dari pusatnya Bang. Kita di mana ditempatin di sekolah mana itu. Sekolah mana? Oke. Jadi bilang tadi dari awal proses pendaftaran terus ditempatkan di tempat itu. Ada nggak sih kalau dibilang udah selesai pas dipilih, Kakak mau ke sekolah itu di SMP mana Kak kalau boleh tahu? SMP Swabina Karya Bang. SMP Swabina Karya. Nah, pada saat Kakak ke SMP tersebut, apakah ada penyambutan dari sekolah tersebut bahwa sekolah itu bilang kita kedatangan mahasiswa nih, bukan hanya cuma dari satu kampus saja. Untuk kalau dibilang SMP kan kalau dibilang sekolah tertinggal ya, kalau dibilang pasti. Nah, jadi pada saat proses penyambutan itu gimana? Jadi sebelum awal masa penugasan itu dari sebelumnya Bang, kita udah observasi duluan di sekolahnya ya, sama waktu itu DPL nggak ikut, jadi cuman sama sesama mahasiswa aja ya. Jadi di awal kita datang sebelum masa penugasan itu kita udah ngasih tahu kita itu bakal ngapain di situ kan. Jadi sewaktu awal masa penugasan kita datang bareng DPL, di situ DPL ngasih tahu kita ke guru-guru di situ, lebih tepatnya kayak minta izin kita bakal ngapain aja di situ gitu. Oke. Itu kemarin Kakak sendiri atau ada mahasiswa lain? Sama mahasiswa lain. Itu dari memang kalau dibilang dari kampus kita sendiri itu mahasiswanya atau dari kampus lain? Ada 2 orang dari mahasiswa sini, 3 sama saya. 3, oke. 2 lagi dari kampus lain Bang. Berarti di sana orang Kakak ber5 orang? Salah, maksudnya 6. Ada 6 orang, oke. Jadi cowoknya berapa nih kalau? Cewek semua Bang. Cowok semua? Iya. Jadi cowok nggak ada sama sekali? Oke. Nah, jadi Kakak 6 orang ke situ. Ada nggak sih siswa bertanya-tanya, orang Kakak ngapain sih ke situ? Iya kan, biasanya kan kalau misalnya ngajar-ngajar gitu kan PPL ya Bang namanya kan. Tapi
tapi kan kita enggak. Oke. Jadi mereka baru waktu pertama kita datang tuh mereka ngiranya kita tuh guru Guru PPL, baru. padahal kan kita dari pemerintah ya bang. Oke. Jadi waktu awal 1 minggu masa observasi setelah penugasan itu kita nggak langsung ngajar. Jadi kita evaluasi dulu, maksudnya kita lihat dulu kemampuan mereka itu gimana gitu kan. Jadi kita di situ tuh kita ngasih tahu kalau kita bukan guru PPL tapi kita mahasiswa dari ya pemerintah gitu. Oke. Nah, aku mau tanya Kak, pasti pada saat orang Kakak mau ke situ, first impressionnya kayak mana? Jadi kayak perasaan itu gimana pas Kakak kan prodi psikologi nih, Iya. tiba-tiba disuruh mau mengajar. Jadi first impressionnya kayak mana ini? Jujur sih aku kan di luar dari apa yang selama ini kupelajarin ya bang. Jadi kayak susah sih pertamanya kan, karena kan nggak biasa ngajar juga. Terus kayak ngelihat sekolahnya tuh yang maaf tertinggal gitu kan. Jadi kayak susah buat kayak ngajarin mereka tuh karena keadaan yang kayak gitu dan fasilitas yang terbatas juga. Jadi kita harus pelan-pelan gitu sampai mereka benar-benar ngerti gitu. Oke. Jadi kan dibilang dari sekolah tertinggal nih. Jadi siswa-siswi di situ berapa orang Kak kira-kira? Kalau dari kelas 7 sampai kelas 9 bang itu nggak sampai 20 orang. Nggak sampai 20 orang. Saking tertinggalnya. Iya. Oke. Bahkan Jadi satu kelas itu bang ada yang cuma 4 orang gitu. Jadi di daerah sekolah itu apakah ada sekolah lain Kak di SMP itu? Ada sekolah lain cuman sama aja bang, maksudnya kayak nggak beda-beda jauh dari situ gitu. Ada kampus, ada masuk kampus mana juga? Ada. Oke. Nah jadi Kakak kan udah ceritakan nih pas awal penyambutan kayak mana, terus first impressionnya pas di sekolah itu kayak mana. Pas pertama kali orang Kakak mengajar gimana? Pas pertama kali kami ngajar itu kan 1 minggu sebelum benar-benar ngajar kami juga udah observasi gimana keadaan sekolahnya, gimana pengetahuan siswa-siswanya ya bang. Jadi setelah masa observasi itu kami buat program. Oke. 1 jam ke depan setelah mereka belajar di jam pelajaran itu kami ada buat program namanya jam pelajaran tambahan bang. Oke. Jadi di 1 jam ke depan itu kami ngajarin mereka kayak literasi, numerasi gitu, dan kami bagi mereka jadi 2 kelompok. Kayak yang satu yang masih belum paham kali gitu kan, yang satu lagi yang emang benar-benar udah bisa, jadi kami tinggal ngelanjutin aja. Jadi yang satunya ini kami emang benar-benar harus ngajarin mereka dari awal lagi sampai mereka bisa. Jadi ada golongan yang memang benar-benar bisa dan ada yang memang tergolong masih kurang paham tentang pelajaran yang apa diberikan sama mereka. Nah, mungkin kita akan lanjut nih Kak. Apakah pada saat orang Kakak di situ, apakah memang fokusnya memang mengajar doang? Apakah memang misalnya ada kegiatan nih selain mengajar di sekolah tersebut? Ada sih bang kegiatan lain selain belajar. Jadi kan nggak mungkin kami terus-terusan belajar kan, takutnya mereka bosan. Jadi selama belajar tuh kami selalu selingin mereka kayak games gitu. Jadi selama belajar tuh mereka nggak bosan gitu. Jadi kalau dibilang supaya siswa-siswi tersebut situ nggak hanya berpatokan untuk belajar doang, jadi orang Kakak juga kasih kayak pemahaman, kalau dibilang kasih games ya, tadi ya, kasih games supaya nggak terlalu monoton untuk belajar. Nah, pada saat nih Kak orang Kakak mengajar, itu memang gurunya juga banyak di tempat? Gurunya malah kurang bang. Kurang, oke. Makanya kami sering kalau misalnya gurunya nggak bisa hadir, sering gantiin gitu bang. Oke. Jadi sering gantikan ya. Nah, itu SMP swasta atau negeri? Swasta. Tapi ditempatkan di situ, di sekolah tertinggal. Karena kan kebanyakan yang saya lihat sekolah tertinggal ini memang kebanyakan negeri kan, kurang pembangunan nih dari pemerintah. Nah, kita bahas nih Kak di luar kampus mengajar nih. Kakak kan prodi psikologi nih. Jadi pada saat Kakak di kampus mengajar, apakah ada keterkaitan dengan proyek Kakak? Misalnya kan dosen
kamu dulu urus ini dulu di kampus gini apakah ada kayak gitu Kak? Enggak sih bang, selama saya masa penugasan tuh prodi selalu memudahkan gitu. Oke. Jadi kalau emang ya urusan kamu masih di kampus mengajar ya udah urus aja dulu selesain gitu. Nanti kalau udah selesai baru. Oke. Nggak pernah selama masa penugasan nggak pernah disusahin Nggak pernah. sama prodi. Karena kan kakak kan pada saat itu semester 7 ya. Iya. Kalau dibilang pada saat semester itu ada magang gitu kan. Jadi setelah apakah itu pas kakak ke kampus mengajar apakah itu disebut magang atau kayak mana? Iya, jadi waktu kalau mahasiswa yang udah dari prodiku ya bang, kalau udah ikut kampus mengajar, setelahnya nggak ada ikut magang lagi. Nggak ada ya. Karena kan setahu saya yang kampus itu 4 bulan loh, 4 bulan kan. Nah pada saat kalau bilang 4 bulan itu pasti ada buat laporan harian, laporan mingguan. Itu laporannya dilaporkan ke kalau dibilang ke kampus. Apakah ada yang kakak bilang tadi ada DPL ya? Itu dilaporkan kemana? Itu kan kita ada buat harian, mingguan sama laporan akhir kan bang. Jadi setiap udah selesai itu kita selalu ngasih dulu ke DPL apa aja yang dikoreksi. Siapa tahu ada kata-kata yang kurang pantas gitu. Jadi biasanya DPL itu ngoreksi dulu, nanti baru disubmit ke sistem kampus mengajar. Sistem kampus mengajar. Oke. Nah mungkin serangkaian kegiatan orang kakak mengikuti kampus mengajar nih. Mungkin agak usahanya di laporan akhir ya kalau dibilang. Jadi laporan akhir itu ada keterkaitannya dengan kalau dibilang sempro ya. Ada seminar proposal lah kan orang kakak. Apakah itu ada keterkaitannya? Nggak ada ya? Enggak sih bang, sejauh ini enggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah jadi kita bahas lagi nih di prodi kakak. Prodi kakak kan tadi bilang psikologi ya. Pas pertama kakak mendaftar di USM nih, kenapa harus ngambil psikologi? Dari dulu emang maunya psikologi ya. Sempat mau jurusan lain kan, cuman kayak nggak deh psikologi aja gitu. Itu karena ajakan teman atau dari diri sendiri? Emang mau sendiri Mau sih, sendiri. dari dulu ya. Oke. Nah jadi proses belajar di Sarimutarin pada di Prodika itu gimana? Belajar gimana nih bang maksudnya? Maksudnya belajar di kelas itu gimana? Itu kan kemarin pada saat online ya daring. Itu gimana? Sama aja sih kayak belajar pada umumnya bang, kayak ya belajar yang kayak biasa gitu bang. Belajar biasa gitu Iya. aja, nggak ada kalau dibilang praktek. Palingan kayak kalau praktek kan biasanya kalau praktek tuh kita cuman bareng sama maksudnya di yang jadi konselor itu kawan gitu bang. Oke. Kak, mungkin terakhir nih kesan pesan nih buat teman-teman yang sedang mengikuti program kampus mengajar ini. Silakan kak. Kesan pesan buat teman-teman yang lagi ikut program kampus mengajar, semoga bisa terus semangat buat ngajarin adik-adiknya untuk terus maju. Dan buat teman-teman silakan ikutin program kampus mengajar karena seru loh. Kita bisa belajar apa yang selama ini kita nggak bisa explore, jadi kita jadi lebih tahu ke depannya tuh kita bisa ngapain aja gitu. Oke, nah jadi sebelum bicara dan sebelum itu kami ucapkan terima kasih sama Kak Tria Amanda telah datang ke podcast kampus kita. Nah sebelum bicara demikian ngulik-ngulik asik kita bersama dengan Kak Tria Amanda, lulusan kampus mengajar angkatan 4. Sini kita sedang melihat tadi pengalaman Kak Tria ini di mana pas pada saat dia mendaftar, proses mengajarnya kayak mana, terus pada akhirnya kayak mana gitu. Terus demikian perbincangan kita dengan Kak Tria Amanda. Sebelum itu jangan lupa mencek link pendaftaran kampus kita. Di situ tertera sistem penerimaan mahasiswa baru dan jangan lupa juga mencek sosial media kita di kolom deskripsi. Saya Eksmin Manjailia pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.